Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Tri Suprayo. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai barisan aritmatika. Kemarin sudah dibahas topik pembelajaran kita tentang mengenal pola bilangan, makanya sekarang kita beralih ke barisan aritmatika. Oke, barisan aritmatika itu apa sih? Barisan aritmatika adalah sebuah pola bilangan yang memiliki pola khusus. Pola khususnya seperti apa? Pola khususnya adalah suku tersebut selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Berikut adalah contoh beberapa barisan aritmatika. Yang pertama, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada barisan 2, 5, 8, 11, dan 14. Ketika kita berpacu atau beracuan pada sebuah definisi barisan aritmatika, kita akan bisa melihat bahwa 2 ke 5 itu adalah ditambah 3, 5 ke 8 juga ditambah 3, 8 ke 11 juga ditambah 3, 11 ke 14 juga ditambah 3. Dari sini kita juga bisa dapat menentukan barisan atau bilangan setelah 14 itu pasti adalah ya 17 karena ditambah 3 juga kan ya. Begitu. Nah, kemudian yang kedua 17 ke 21 juga nambah berapa? Nambah 4. Ini juga 4. Kemudian ini 4 juga. Nah, pertambahan dari setiap barisannya sama. Nah, ini juga contoh barisan aritmatika. Setelah 33 kira-kira berapa? Iya, ada 37. Kemudian ada 50, 45, 40 dan seterusnya. Nah, di sini bukan ditambah tapi berkurang, berarti kurang berapa? 5 ya, salah tulis. Kemudian ini juga kurang 5, ini kurang 5, ini kurang 5. Nah, setelah 30 berapa? Iya, yaitu 25. Kenapa? Karena 30 kurangi 5 sama dengan 25. Kemudian yang terakhir, contoh terakhir itu adalah 72 ke 66 itu dikurangi 6. Ini kurangi 6 juga. Ini juga kurangi 6. Nah, dari 54 kurangi 6 berapa? 48 ya. Paham ya? Itu adalah beberapa contoh dan definisi dari barisan aritmatika itu sendiri. Tidak terlalu sulit karena memang materi ini tidak sulit. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dari contoh-contoh yang tadi, kalau misalnya kita menentukan secara manual mungkin bisa ya, tapi akan memakan cukup banyak waktu ketika yang ditentukan itu suku yang jauh atau barisan yang jauh. Maka dari itu, barisan aritmatika sendiri memiliki sebuah rumus untuk menentukan suku ke n, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ini dikali ya. Dengan UN-nya adalah suku ke N-nya, A-nya adalah suku pertama atau suku awal, B beda atau selisih antar suku. Agar lebih paham, kita ke contoh soal yang pertama ya. Diketahui barisannya 8, 14, 20, 26, 32, dan seterusnya. Soal yang pertama katanya, tentukan suku ke-15. Sebelum menentukan suku ke-15-nya, kita analisa atau bedah terlebih dahulu. Kita tentukan suku awalnya berapa. Dari soal, kita dapat tahu bahwa suku pertamanya adalah 8, kemudian selisihnya atau bedanya itu berapa. Nah, cara untuk mencari selisihnya adalah bilangan setelah dikurangi bilangan sebelumnya. Contohnya itu 14 kurangi 8 berapa? Ya, 6. Bisa nggak kalau misalkan apa sih bedanya itu mengambil selain dua angka ini? Boleh. Contohnya misalkan 26 dikurangi 20 sama dengan 6 juga kan. Kalau angka lain boleh nggak? Boleh, yaitu 32 kurangi 20, 6 juga kan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa beda dari setiap barisan aritmatika pasti sama. Jadi pemilihannya bebas yang mana saja, akan tetapi harus berurutan ya. Misalkan suku kedua harus dikurangi dengan suku 1, suku ketiga dikurangi suku kedua, dan seterusnya. Paham ya?
Oke, kalau paham, kita pakai yang 14 kurangi 8 saja biar lebih gampang. 14 kurangi 8 sama dengan 6 ya. Sudah dapat nih. Kalau sudah dapat A dan B-nya, kita bisa langsung selesaikan suku ke-15-nya. Suku ke-15 itu maknanya U15. Maka kita tulis ulang terlebih dahulu rumusnya biar lebih ingat. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. N-nya kita ganti dengan soal, yaitu U15. Setiap N kita ganti dengan 15. A-nya kita ganti dengan 8. Ditambah N-1 berarti 15 dikurangi 1 dikali B. B-nya berapa? Ya 6 ya. Berarti 8 ditambah 15 kurangi 1. 14 dikali 6. 8 ditambah 14 kali 6 itu 484 ya. Nah, dari sini dapat bahwa 8 tambah 84 itu sama dengan 92. Jadi suku ke-15-nya adalah 92. Ini betul ya. Nah, kemudian yang poin yang B, tentukan suku ke-21. Berarti kalau berpacuan pada rumus yang ada, maka kita langsung tulis U21-nya sama dengan U21 A-nya 8 ditambah berarti 21 kurangi 1. Kenapa 21 kurangi 1? Karena N-nya pakai 21 ya. Sesuai dengan soal dikali B-nya itu 6. Bisa kita tuliskan 8 ditambah 20 dikali 6. Berarti sama dengan 8 plus 120. Jadi sama dengan 128. Seperti itu. Mudah kan ya? Itu adalah beberapa contoh pertama yang kita ambil dari rumus suku N. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal yang kedua adalah barisan bilangannya itu 38, 34, 30, 26, 22, dan seterusnya. Yang pertama, tentukan suku 17. Ingat, sebelum menentukan suku ke N-nya, maka kita cek dulu bilangan pertama atau suku pertamanya berapa. Dari sini kita dapat bahwa 38. Kemudian kita cek B-nya. B-nya adalah selisih bilangan setelah dikurangi sebelumnya. Berarti kita bisa ambil 34 dikurangi 38. Hasilnya adalah negatif 4. Yo, kok hasilnya negatif? Emang beda atau selisih boleh negatif? Boleh. Yang namanya barisan aritmatika itu boleh. Bedanya tuh boleh penjumlahan atau pengurangan. Apa artinya? Artinya itu boleh bernilai positif ataupun negatif. Jadi nggak masalah ya. Jadi jangan bingung atau jangan panik ketika menemukan bentuk yang negatif. Tinggal kita cek untuk suku ke-17 dulu. Kita tulis ulang UN-nya biar lebih ingat. UN sama dengan N-1 dikali B. U17 ya. U17-nya kita masukin A-nya 38 ditambah berarti di sini 17 dikurangi 1 dikali B. B-nya negatif 4. Kasih kurung ya ketika menemukan bentuk negatif seperti ini agar tidak bingung. 38 ditambah 17 kurangi 1 16 dikali negatif 4. Nah, 38 ini positif kali negatif ya, 16 kali berapa ini? 464. Berarti hasilnya 38 kurangi 64 itu berapa? Negatif 26 ya. Tuh, ini jawabannya negatif. Kenapa negatif? Karena lihat dari sini saja sudah kelihatan bahwa barisannya mundur dari angka yang besar ke kecil, pasti urutan ke-17 pun artinya dia semakin kecil, berarti bentuknya boleh negatif atau pasti negatif. Kemudian kita cari U20. U20 berarti tulis A-nya tetap 38 ditambah 20 dikurangi 1 dikali negatif 4. Ini 38 ditambah 20 kurangi 1 sama dengan 19 dikali negatif 4. Nah, ini 38 tulis ulang, ini positif kali negatif ya. Tinggal kita kalikan 19 dikali 4. Ada yang bisa?
Ya, betul ya. 76. Nah, 38 tinggal kalian kurangkan dengan 76. Berapa kira-kira? Semakin kecil ya. Negatif 38. Itu aja. Nggak terlalu sulit kan? Hanya menggunakan rumus satu tapi bisa mengerjakan banyak soal. Ini contoh yang kedua. Kemudian ada contoh yang selanjutnya. Nah, kalau ini polanya berbeda ya. Perhatikan pola bilangan menggunakan batang korek api. Ini ceritanya ada korek api dibentuk sebuah persegi, ini juga ditambahkan lagi dan lagi dan lagi. Yang kalian harus lakukan adalah buat pola dalam bentuk persegi dan lain sebagainya ini dibuat ke dalam bentuk angka. Kita lihat dari sini. Di sini membutuhkan berapa batang? Ya, di sini membutuhkan batang 4. Di sini membutuhkan berapa? 4 tambah 3, 7 ya. Nah, di sini nambah lagi 3, berarti ini 10. Ini 10 tambah 3 berarti 13. Nah, polanya seperti itu. Berarti 4, 7, 10, 13. Ketika kalian perhatikan, ini adalah sebuah barisan aritmatika. Lihatnya dari mana? Dari selisihnya. Selisihnya sama terus. Ketika selisihnya sama terus, bahwa pasti dia adalah sebuah barisan aritmatika. Oke ya. Kita cek terlebih dahulu A-nya. A-nya pasti 4. B-nya 7 kurangi 4, yaitu 3. Nah, tinggal kita cari pola ke-6 katanya. Berarti UN sama dengan A. Rumusnya tulis ulang dulu. Kenapa sih kita tulis ulang terus? Ya biar kita makin ingat tanpa menghafal gitu loh. Kalau kalian hanya langsung menuliskan rumusnya, langsung menuliskan hasilnya, ya kemungkinan lupa masih sangat besar. Makanya kita tulis ulang lagi. Nah, di sini UN-nya nyari pola ke-6, maka U6. Tinggal masukin A-nya itu 4 ditambah N-nya berarti 6 dikurangi 1 dikali B. B-nya adalah 3 ya. Oke, ingat dalam kurung selesaikan dulu. Ini 4 ditambah 6 kurangi 1 5 dikali 3. Itu 15 ditambah 4 sama dengan 19. Seperti itu, gampang ya. Itu kalau dalam bentuk gambar. Mohon maaf ya, sedang kurang enak badan. Kemudian nomor 4, banyak kursi. Nah, ini pengembangan soal ya. Biasanya tadi dalam bentuk barisan-barisan biasa. Kalau ini dalam bentuk cerita, tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena tidak terlalu susah, hanya bentuknya saja dirubah dalam cerita. Coba perhatikan, ini tidak terlalu susah. Banyak kursi pada barisan pertama. Ingat ada kata-kata barisan pertama. Di gedung bioskop adalah 20, berarti ini adalah barisan pertama atau suku pertamanya. Banyak kursi pada baris di belakangnya. 4 buah lebih banyak. 4 buah. Ini barisan pertama. Lebih banyak daripada baris sebelumnya atau di depannya. Banyak kursi pada baris ke-15. Ketika kalian perhatikan, ini soal gampang sekali. Kenapa? Kalau kita buat sebuah pola barisan, maka bentuknya seperti ini. Ini 20, berarti ketika dia nambah ke belakang, berarti nambah 4. Nah, ini 24, berarti 28, dan seterusnya kan? Ya, makanya pertanyaannya tentukan banyak kursi pada baris ke-15. Ini gampang banget, berarti A-nya itu sama dengan 20, karena barisan pertama. B-nya itu 4, dari mana 4? Dari sini, atau 24 kurangi 20. Kemudian tinggal kita cari U15-nya, berarti UN sama dengan A plus N-1 dikali B. U15 ya, sama dengan A-nya itu 20 ditambah N-1. N-1-nya 15 dikurangi 1 dikali B-nya 4. Berarti 20 ditambah 14 dikali 4. 20. 14 kali 4, 56 ya. Oke, kita dapat bahwa barisan banyak kursi pada barisan 15 adalah 76. Gitu. Paham nggak? Atau masih bingung? Kalau misalnya masih bingung, coba diulang-ulang lagi. Barangkali ada yang ke slip ataupun misalkan ke skip ya, diulang-ulang lagi. Dan soal kelima,
Pada tumpukan batu bata, bayangkan ada sebuah batu bata, pada beberapa batu bata, banyak batu bata paling atas adalah 8, tepat di bawahnya 11, tepat di bawahnya 14, dan seterusnya. Kalau kalian lihat itu akan membentuk sebuah pola begini, 11, 14, dan udah kayak gini mah gampang nih. Tepat di bawahnya 11 dan seterusnya. Ya, membentuk piramida katanya, berarti semakin ke bawah berarti semakin banyak. Jika ada 15 tumpukan batu bata dari atas sampai bawah, banyak tumpukan bata paling bawah. Berarti paling bawah berarti semakin banyak. Ada 5 tumpukan, ada 3, 4, 5. Yang paling bawah berarti yang paling banyak. Caranya gimana? Sama saja, berarti kalian tinggal cari A-nya itu 8, B-nya berarti tinggal 11 kurangi 8 yaitu 3. Ya. Nah, tinggal kita cari U ke 15-nya. U15 berarti A ditambah, ini diganti dulu N dulu ya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A-nya 8, N-nya itu 15, kurang 1 dikali B-nya 3. Berarti 8 ditambah 14 dikali 3. 14 kali 3 berapa nih? 42 ya, berarti tumpukan pada barisan tumpukan 15 bata di bawah atau yang paling bawah itu adalah sejumlah 50 bata. Gitu. Gampang ya. Yang terakhir, soal terakhir. Soal terakhir ini adalah salah satu contoh soal HOTS yang mana sebetulnya tidak terlalu susah, hanya membutuhkan beberapa pengetahuan lebih lah. Ceritanya Pak Asep menumpuk kursi berukuran sama yang tingginya masing-masing 100 cm, berarti itu tuh A-nya sama dengan 100. Tinggi tumpukan 4 buah kursi adalah 124, berapakah tinggi tumpukan untuk 10 kursi? Berarti untuk U4 itu sama dengan besarnya 124 cm. Pertanyaannya itu ini tinggi U4, ini U1 untuk pertama. Pertanyaan itu U10-nya berapa? Gitu kan ya. Nah, untuk mencari soal jawaban seperti ini yang kalian butuhkan adalah apa? Ingat rumusnya itu kan UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kita sudah punya A-nya, tapi kita punya B-nya belum? Belum. Makanya kita bisa cari B-nya dengan memanfaatkan U4 ini. Kalau U4 itu kan sama aja A ditambah 4 dikurangi 1 dikali B ya. Betul ya? Berarti sama aja. Kenapa 4? Karena N-nya kan 4 kurangi 1 kan berarti 3 ya. A ditambah 3B sama dengan, ingat, ini U4. U4-nya tuh sama dengan 120. Dengan ya? Udah dapet nih 124. Ini nilai dari U4. Ini hanya penjabaran ya ke bawah ya. Nah, kita sudah punya A-nya yaitu 100 di sini. Masukin A-nya 100 ditambah 3B sama dengan 124. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa kita pindahkan ruasnya, berarti 124 kurangi 100 sama dengan 24. Ini 3B, berarti B-nya sama dengan 24 dibagi 3, atau sama dengan 6. 6 itu adalah selisih dari setiap kursi yang ditumpuk. Berarti ini tuh tingginya, tinggi ketika ditumpuk itu sama dengan 6 semua. Nah, kalau udah dapat A, udah punya A, udah punya B, ya tinggal masukin ke U10-nya. Gak usah bingung. U10 ya berarti A-nya berapa? Yaitu 100 ditambah N-nya itu berarti 10 kurangi 1 dikali B-nya 6. Ini 100 ditambah 10 kurangi 1 9 dikali 6. 24 bagi 3 itu bukan 6 ya, 8 sorry ini 8 ya, ini juga 8. Nah, 9 kali 8 itu 72 ya, berarti tinggi tumbukan untuk 10 kursi adalah 172 cm. Seperti itu.
Oke, kalau misalkan masih belum paham, silahkan di review kembali ya materi-materi yang sudah tadi dibahas. Saya rasa cukup mudah dan tidak terlalu sulit. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Terima kasih. Assalamualaikum.